Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nugra Satria Bagasabirin dengan NIM 21122116. Di sini saya akan mulai menyampaikan beberapa source code codingan yang saya tambahkan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Digital Business, di mana pada kesempatan kali ini terdapat 6 soal yang diwajibkan untuk kita selesaikan, di mana soal pertama yaitu berisi validasi di sisi server atau kode igniternya untuk for login admin. Jadi saya langsung saja menjelaskan beberapa source code yang saya tambahkan. Yang pertama itu berada di bagian file admin panel sebagai controller utama dari sistem admin. Function yang saya tambahkan bernama admin file. Di dalamnya terjadi pemanggilan libraries form validation untuk menyeting rules username dan password yang kemudian ditambahkan, di mana rules yang saya pakai adalah trims dan required, di mana trim sendiri itu berfungsi untuk menghapus white space atau spasi di bagian depan ataupun belakang dari data yang diinputkan. Sementara required yaitu rules agar data tersebut tidak boleh kosong. Jadi di bawahnya terdapat percabangan if else, di mana untuk bagian if-nya menggambarkan jika form validation-nya salah, maka kita tidak akan bisa login, di mana di dalam percabangan if tersebut kita akan dituntun kembali lagi ke indeks dari controller admin panel sendiri, di mana indeksnya yaitu halaman login. Kemudian di bagian else-nya atau di bagian salahnya, jika form validation-nya berhasil atau bernilai true, maka dia akan langsung mengarahkan kita kepada function login, di mana function login merupakan sistem di mana inputan username dan password yang kita masukin akan dikelola dan dicocokkan ke dalam database. Jika cocok, maka kita berhasil login. Jika tidak, kita kembali lagi ke halaman login. Begitu untuk nomor 1. Oh ya, sebelumnya libraries form validation ini sudah saya tambahkan di file autoload di bagian libraries setelah session, di mana tujuan autoload ini, jadi setiap project ini berjalan, maka form validasinya auto berjalan. Tidak perlu kita panggil lagi untuk setiap sesi yang berjalan. Begitu. Lalu yang kedua adalah validasi dari sisi server pada modul kelola kategori, di mana hal yang sama juga saya lakukan di modul kelola kategori yang berada di controller kategori juga, di mana validasi dari modul kelola kategori ini merangkup proses penambahan kategori dan edit dari kategori itu sendiri, di mana yang pertama saya menambahkan validasi pada bagian penambahan kategori, di mana setelah kita mengklik tombol tambah kategori, maka setelah kita memasukin nama kategori tersebut, kita akan dibawa kepada function validasi save yang saya namakan di sini, dan di situ terjadi validasi form, di mana rules-nya sama seperti sebelumnya, yaitu trim dan required untuk nama keterangan yang diinputkan. Lalu kemudian di dalam function-nya juga terdapat if dan else, di mana jika if atau form validation-nya bernilai false, maka kita akan dikembalikan kepada function index, di mana function index ini merupakan tampil dari kategori tersebut. Lalu di situ juga kita akan mendapatkan sebuah peringatan atau sistem alert yang bertuliskan inputan Anda gagal dan disuruh coba lagi. Dan jika form validation-nya bernilai true atau berhasil, maka dia akan langsung mengarah kepada function save, di mana function save sendiri berfungsi untuk menyimpan kategori yang diinputkan. Nah, di dalam kategori ini sendiri saya menambahkan validasi juga. Namun validasinya ini lebih kepada validasi algoritma, di mana jika nama keterangan tersebut
telah tersedia di dalam database, maka kategori tersebut tidak akan diterima dan akan menampilkan alert lagi di mana kategori tersebut sudah tersedia atau telah diinputkan sebelumnya. Lalu jika tidak ada yang sama di dalam database, nama kategorinya tidak sama yang telah tersedia di database, maka kategori tersebut akan berhasil ditambahkan pada bagian else-nya ini. Lalu yang kedua adalah form edit dari kategori itu sendiri, di mana hal yang pertama itu saya menambahkan function validasi edit yang isinya sama seperti validasi save tadi, yaitu untuk memvalidasi set rules dari nama kategori tersebut dengan tipe thrift dan required juga. Lalu if else-nya juga sama, jika form validasinya gagal, bernilai false, maka inputan juga gagal dan dikembalikan kepada function index. Lalu jika benar, akan langsung dilemparkan kepada function edit. Di function edit juga sama seperti function save, di mana di situ ada validasi algoritma. Jika nama keterangan yang sebelumnya diedit telah tersedia di dalam database, maka edit dari nama keterangan tersebut gagal karena nama yang dia inputkan telah tersedia di database. Jika nama tersebut tidak ada, maka nama kategori tersebut berhasil diinputkan. Setelah saya menjelaskan nomor 1 dan 2, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 3 dari soal tersebut, yaitu kita disuruh menambahkan enkripsi password pada modul login dari sistem admin dan sistem member. Nah, untuk enkripsi password ini, saya menggunakan function MD5, di mana MD5 merupakan salah satu function enkripsi yang berada di PHP. Jadi untuk yang pertama, yaitu sistem login admin, di dalam function login sendiri, setelah username dan password yang diinputkan diterima oleh validasi form atau form validation, di dalam function login tersebut, di bagian variabel P di sini, di mana fungsi dari variabel P di sini untuk menyimpan inputan dengan tipe post dari form login yang telah diisikan sebelumnya. Jadi sebelum inputan diambil dari form login, di sini saya melakukan pemanggilan dari function MD5 untuk mengenkripsi yang telah diinputkan oleh admin di login admin di bagian passwordnya. Nah, setelah dienkripsi, maka variabel P ini akan melalui tahap pengecekan apakah enkripsi password yang diinputkan di dalam form login cocok dengan enkripsi password yang berada di database. Di mana di dalam database sendiri, di bagian TBL admin atau tabel admin, di situ nilai passwordnya pun telah dienkripsi. Jadi, enkripsi password yang ada di database dicocokkan dengan enkripsi yang dilakukan oleh sistem kode igniter di sini, function MD5, yang hasilnya dari inputan password di halaman login. Jika enkripsi passwordnya cocok atau sesuai dengan yang ada di dalam database, maka admin berhasil login dan langsung diarahkan ke dalam halaman dashboard. Sebaliknya, jika enkripsi yang diinputkan oleh admin tidak sesuai dengan enkripsi yang berada di dalam database atau passwordnya salah, maka akan dikembalikan lagi ke dalam halaman login. Itu untuk sistem login dari admin sendiri. Untuk bagian login dari member, dia berada di dalam control main di function login member. Di situ juga terjadi saya memanggil function MD5 untuk enkripsi yang berada di dalam function login member tersebut, di mana MD5 ini akan mengenkripsi password yang sebelumnya diinputkan melalui login form pada bagian member. Di dalam database-nya juga, di TBL member atau tabel member, password dari setiap member itu telah dienkripsi juga. Jadi, enkripsi yang ada di database akan dicek apakah sesuai dengan enkripsi yang diinputkan oleh member sebelumnya. Jika sesuai, maka member akan dinyatakan login berhasil dan diarahkan kepada function dashboard.
Jika gagal, maka dia akan tetap berada di function login atau halaman login. Untuk soal nomor 4, di mana di sini kita disuruh untuk menambahkan fitur ganti password untuk sistem admin. Untuk pergantian password dari sistem admin, saya menambahkan beberapa file. Yang pertama saya ubah ada di bagian header, di bagian menu dari sistem admin atau layout dari admin sendiri, di mana di bawah menu dashboard saya menambahkan satu menu lagi yang bernama ganti password, di mana ini merupakan fitur baru agar admin bisa mengganti passwordnya, di mana tombol ini atau menu ini akan diarahkan menuju admin panel, controller admin panel dengan function ganti password. Di admin panel sendiri, saya menambahkan function ganti pass. Saya menambahkan function ganti pass yang sebelumnya kita diarahkan ke sini setelah mengklik bagian menu. Di dalam ganti pass sendiri, kita akan dicek session dari user data yang ada di dalam tersebut. Jika sessionnya empty atau tidak ada session yang berjalan, maka kita akan langsung dikembalikan kepada indeks dari admin panel, di mana indeks dari admin panel sendiri merupakan halaman login. Lalu setelah berhasil dari if dinyatakan setelah session dinyatakan ada atau tidak kosong, maka di dalamnya terdapat pemanggilan dari form edit pass. Nah, form edit pass ini merupakan file view yang saya tambahkan di dalam folder admin. Form edit pass ini hanya berisi form 1, yaitu form inputan, 1 yaitu untuk password baru, di mana form ini metodenya merupakan post dan akan dibawa kepada file edit pass, di mana edit password ini juga saya buatkan validasinya di controller admin panel, yaitu fungsinya file edit pass. Di dalamnya sama seperti login tadi, di mana form validation-nya akan mengecek password yang diinputkan tidak boleh memiliki spasi dan tidak boleh kosong. Lalu di situ ada if dan else juga. Jika validasinya bernilai false, maka inputan akan gagal. Lalu jika validasinya bernilai true atau validasinya berhasil, maka dia akan langsung diarahkan kepada function edit pass. Di function edit pass sendiri juga terjadi enkripsi, di mana password yang diinputkan akan dienkripsi dulu menggunakan function MD5 dan mengenkripsi password yang diinputkan di dalam form edit pass tadi. Setelahnya akan diupdate. Setelahnya kita memanggil function update dari models admin, di mana fungsi update ini sendiri menentukan tabel mana yang akan diupdate dan data mana dengan kondisi apa yang mengupdate data tersebut, di mana data yang akan diupdate merupakan tabel admin dengan data update yaitu password dari tabel admin sendiri, dan syaratnya merupakan ID admin, di mana ID dari admin ini diambil dari session yang berada saat ini. Setelah berhasil, maka akan ada pemberitahuan bahwa password berhasil diubah dan diwajibkan untuk login kembali menggunakan password baru. Sehingga setelah edit pass ini berhasil, admin akan diarahkan kembali ke function index atau halaman login. Ya, begitu untuk fitur ganti password admin. Kemudian nomor 5 yaitu validasi dari sisi server pada modul kelola toko. Modul kelola toko sendiri sama seperti modul kelola kategori, di mana ada dua sisi validasi, yaitu penambahan toko dan edit dari toko itu sendiri. Di mana kita langsung beralih ke controller toko. Di situ saya menambahkan validasi save yang akan dipanggil setelah form tambah diinputkan, di mana yang dicek di sini merupakan hanya satu ya. Saya taruh di sini form validasinya hanya satu, yaitu set rules dari nama toko tersebut. Jadi nama tokonya itu akan divalidasi, tidak boleh memiliki spasi di awal dan di akhir, dan tidak boleh kosong. Jika validasinya gagal atau validasinya bernilai false, maka akan dikembalikan kepada tampil toko atau bagian halaman toko. Jika berhasil, validasinya bernilai true
dan kondisinya else, maka dia akan langsung diarahkan kepada function save. Di function save sama seperti function save pada modul kelola kategori, di situ saya juga akan melakukan validasi secara algoritma di mana nama toko yang diinputkan tidak boleh sama seperti nama toko yang telah ada di dalam database. Jika nama toko tersebut tersedia di dalam database, maka kita akan diarahkan kepada function add, di mana function add sendiri berisi view dari form tambah toko, dan kita akan menambahkan sistem alert di mana tulisannya yaitu nama toko yang Anda inputkan telah digunakan dan kita akan disuruh untuk memilih nama lain. Jika nama toko tidak ada di dalam database dan akan membawa kita ke dalam kondisi else, maka di situ akan dilakukan penambahan toko. Lalu kemudian ada di bagian edit toko, di mana di situ juga saya menambahkan function validasi edit. Di dalamnya juga kita akan mengecek nama toko yang diedit apakah telah sesuai dengan rules yang kita pakai, yaitu thrift dan required. Dan jika berhasil atau nilai validasinya true, maka akan langsung dibawa ke dalam form edit. Di dalam form edit juga sama, terjadi validasi algoritma di mana nama toko setelah diedit tidak boleh sama dengan nama toko yang ada di database. Jika sama, maka dia akan gagal. Jika tidak sama dengan yang tersedia di database, maka nama toko yang diedit itu berhasil diedit. Begitu. Ya, begitu validasi dari sisi server pada modul kelola toko. Lalu kedua adalah fitur edit profil member. Nah, fitur edit profil member ini memerlukan beberapa halaman saya buat, di mana halaman yang pertama yaitu halaman profil member yang berada di home, yang berada di folder home. Di sini saya menambahkan halaman profil.php, di mana halaman profil.php ini akan menampilkan dashboard profil member yang isinya itu nama, username, email, nomor handphone, dan alamat dari member tersebut. Di bawahnya juga akan terdapat tombol yang akan mengarahkan kita kepada controller main yang di dalamnya ada function get by ID untuk mengarahkan kita kepada form edit profil. Di dalam controller main, setelah kita mengklik edit profil member, maka kita akan dibawa kepada function get by ID. Jadi get by ID sendiri akan mengarahkan kita kepada form edit. Form edit pada folder home berfungsi untuk mengedit nama, username, alamat, email, dan nomor handphone dari member sendiri. Di dalam sini form loginnya akan diarahkan kepada controller main dengan function edit. Jadi kita akan langsung ke function edit. Di dalam function edit, di situ saya melakukan pengecekan session. Jika tidak ada session yang berjalan atau member tidak login sebelumnya, maka dia tidak akan bisa mengedit profilnya sendiri dan akan dikembalikan kepada main dashboard. Kemudian jika ternyata sessionnya ada atau sedang berjalan, maka dia akan berhasil melakukan edit data member, di mana di situ saya melakukan deklarasi beberapa variabel untuk menyimpan data inputan dari member di dalam form edit sebelumnya. Di situ mulai dari nama, username, alamat, email, hingga telepon. Setelahnya saya membawa data update ini ke dalam array untuk melakukan update data member yang berada di database dengan nama table yaitu tbl member, data update-nya untuk keseluruhan data di sini. Lalu kondisinya yaitu ID konsumen, di mana ID konsumen harus sama dengan ID yang didapatkan dari session yang sedang berjalan. Maka profil akan berhasil diubah. Kemudian mungkin saya akan melakukan beberapa contoh validasi dan fitur-fitur yang saya tambahkan kepada sistem toko kita ini. Yang pertama adalah sistem dari login admin atau validasi dari login admin, di mana jika ini kosong maka dia akan gagal. Lalu jika username-nya salah, maka di sini akan terdapat sistem alert di mana username Anda inputkan salah dan kita akan disuruh coba lagi. Begitu juga dengan
Jika passwordnya salah, maka juga akan menampilkan sistem alert di sini. Jika benar, maka kita akan langsung dibawa ke dalam sistem admin, di mana di situ ada fitur ganti password yang saya tambahkan, di mana fitur ganti password baru ini akan dienkripsi sebelum diganti passwordnya begitu. Setelah kita menginputkan password baru dan kita akan mengklik simpan di sini, kita akan langsung diarahkan kembali ke dalam sistem login. Di sini juga ada alert bahwa password berhasil diubah dan kita disuruh untuk login kembali menggunakan password baru yang kita inputkan. Lalu kemudian ada di sini kelola kategori, di mana di sini telah tersedia 4 kategori ya teman-teman, yaitu laptop, fashion, handphone, dan food. Jika kita tambah kategori, di sini akan ada validasi. Jika kita menambahkan kategori yang sama, di sini saya akan menambahkan kembali laptop yang sebelumnya telah ada di database, maka dia akan menampilkan alert bahwa kategori tersebut telah tersedia. Kita akan disuruh untuk memilih kategori lain. Dan kita akan langsung kembali ke manajemen kategori atau halaman kategori itu sendiri. Lalu kita juga akan mencoba jika kita edit kategori laptop menjadi fashion begitu, maka ini juga akan gagal. Editnya akan dinilai gagal karena kategori yang kita inputkan itu telah ada di dalam database. Makanya jika ingin berhasil, kita harus menambahkan kategori yang sebelumnya belum ada ke dalam kategori tersebut. Akan berhasil ditambahkan. Jika diedit pun, kita juga harus mengedit kepada kategori yang belum ada di dalam database. Lalu kemudian untuk bagian login member juga sama. Di mana jika salah, maka kita tidak akan bisa login. Jika benar, kita akan dinyatakan bahwa login kita berhasil dan diarahkan kepada dashboard member, di mana kita akan diarahkan kepada dashboard member. Di mana di sini ada beberapa pilihan, ada beberapa menu, yaitu mulai dari beranda, toko, transaksi, dan profile. Di dalam data toko, di sini merupakan form atau tampilan dari toko sendiri, di mana ini bisa kita gunakan untuk mengelola toko, di mana ada fitur tambahkan toko dan edit di sini. Fiturnya sama seperti kategori, jika kita menambahkan toko dengan nama yang sama, maka akan gagal. Begitu juga dengan editnya, jika kita mengedit nama toko tersebut menggunakan nama yang telah ada di database, maka dia juga akan ditolak karena setelah ada di database. Lalu di sini ada tombol profile, ini akan mengarahkan kita kepada profil dashboard profile member yang menyediakan nama dari member tersebut, username, email, handphone, dan alamat. Di sini akan ada tombol edit profile yang mengarahkan kita kepada form edit profile member. Mungkin sekian penyampaian source code tentang project toko kita dari saya. Terima kasih.